Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan saya Stefanus Moe, dokter muda dari bagian kedokteran jiwa, Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Saat ini akan memberikan health education terkait diagnosis dan tata laksana gangguan kecemasan pada anak dengan supervisor pembimbing Dr. Teresia MD Kaunang, spesialis kedokteran jiwa, konsultan anak dan remaja. Baik untuk pendahuluan, gangguan kecemasan merupakan kondisi yang ditandai oleh munculnya rasa takut dan kecemasan yang berlebihan, sehingga menimbulkan tekanan psikologis serta mengganggu fungsi sehari-hari. Gangguan kecemasan sendiri relatif umum dan dapat berlanjut hingga dewasa apabila tidak ditangani. Dan gangguannya ini tidak hanya berdampak pada anak itu sendiri, tapi bisa ke keluarga maupun di masyarakat. Penting untuk bisa menangani gangguan kecemasan pada anak yang dimulai dari screening maupun diagnosis. Menurut data tahun 2016 sampai 2019 menunjukkan 9,4% anak usia 3 sampai 17 tahun di Amerika Serikat pernah mengalami diagnosis kecemasan atau mengalami kecemasan. Dari kelompok tersebut, sekitar 7,8% anak masih mengalami kecemasan pada saat survei dilakukan. Jadi bukan hanya sebelumnya, tapi hingga hingga saat dilakukan survei. Apa sih anak itu? Anak itu sendiri merupakan individu usia 0 sampai 18 tahun. Hal ini mengacu pada United Nations Convention on Rights of the Child atau UNCRC, di mana anak adalah setiap manusia di bawah 18 tahun, kecuali hukum nasional menetapkan usia kedewasaan lebih rendah. Hal ini didukung dari UU Nomor 35 Tahun 2014 di Indonesia tentang Perlindungan Anak, di mana setiap anak adalah orang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri menggunakan batasan usia 0 sampai 18 tahun. Jadi ini untuk definisi anak ya sebelumnya. Untuk kecemasan sendiri merupakan emosi normal dan adaptif, namun menjadi gangguan bila intensitasnya berlebihan dibandingkan tuntutan perkembangan. Dalam teori kognitif behavioral theory, kecemasan itu terdiri dari tiga komponen, yaitu kognitif, perilaku, dan fisiologis. Kognitif itu apa? Kognitif itu eh, proses pembelajaran dan pengalaman sehingga anak memiliki kesalahan pemrosesan informasi. Informasi tersebut berkembang menjadi pikiran negatif tentang diri yang memperburuk kecemasan. Kalau perilaku dipengaruhi oleh faktor keluarga, sosial, dan pengalaman traumatis. Misalnya, stimulus yang netral diasosiasikan dengan ancaman. Atau dari pembelajaran sosial, anak belajar takut dari respon orang tua atau lingkungannya. Jadi ikut dengan lingkungan dan orang tuanya. Kemudian perilaku menghindar, mengurangi kecemasan yang memperkuat perilaku dari anak tersebut. Fisiologis yaitu melibatkan aktivasi sistem saraf otonom saat menghadapi atau mempersepsi ancaman. Misalnya ada jantung berdebar, napas cepat, dan ketegangan otot. Sebagai contoh, ada interaksi dari komponen-komponen tersebut. Misalnya, pada fisiologis, jantungnya berdebar saat muncul kecemasan. Ditafsirkan sebagai bahaya, suatu tindakan ditafsirkan sebagai bahaya oleh kognitif. Kemudian, perilaku yang biasa dilakukan yaitu anak berlari ke arah orang tua. Hal ini normal pada anak-anak, tapi akan menjadi masalah atau menjadi gangguan ketika intensitasnya berlebihan, tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak. Ada juga fungsional somatic symptoms yang memiliki korelasi kuat dengan gejala atau memiliki korelasi kuat dengan ansietas, di mana pada studi kasus kontrol, 18,3% anak memenuhi kriteria ansietas klinik dan 20% mengalami depresi. Jadi gejalanya itu seperti nyeri perut kronis, sakit kepala berulang, kelelahan menetap, nyeri otot atau sendi, pusing, mual, gangguan tidur, palpitasi, sesak ringan, tremor, baal atau kesemutan. Ini tuh berhubungan eh, dengan ansietas. Kemudian kecemasan pada anak sendiri sering muncul kan gangguan kecemasan lainnya. Dan gangguan kecemasan anak ini terdiri dari tiga, yaitu separation anxiety disorder atau gangguan kecemasan perpisahan, general anxiety disorder atau gangguan kecemasan umum atau menyeluruh, kemudian social anxiety disorder, yaitu kecemasan ketiga berada di dalam lingkungan sosial atau acara sosial. Kurang lebih 60% mengalami salah satu gangguan lain dan 30% mengalami ketiganya sekaligus. Gangguan tambahan yang dapat juga muncul misalnya fobia spesifik ataupun panic disorder. Cuma kebanyakan sumber mengatakan bahwa kecemasan pada anak berupa tiga poin tersebut yaitu SAD, GAD, dan social anxiety disorder. Diagnosis awal atau screening dapat dilakukan dengan beberapa instrumen, misalnya SCARE, Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorder,
itu dilakukan pada anak dengan usia lebih dari 8 tahun. Dan ini dilakukan secara self-report atau anak sendiri yang akan membuat. Selanjutnya SCAS atau Spanish Children Anxiety Scale untuk usia 6 sampai 7 tahun. Dan sebenarnya bisa sampai remaja, cuman karena ada scared, jadi digunakan scale. Ini bisa self-report dan parent report. Untuk PAS, jadi usia 30 bulan sampai 6,5 tahun, dilakukan oleh orang tua, jadi parent report. Merupakan adaptasi dari SCAS. Kemudian saya akan membahas secara sendiri-sendiri atau individual, yaitu pertama separation anxiety disorder. Dia muncul itu sejak bayi, kurang dari 1 tahun saat mengalami eh, atau ketidakhadiran dari pengasuh, perpisahan dengan pengasuh. Puncaknya itu pada 9 sampai 18 bulan dan mulai menurun di 2,5 tahun. Saat anak mulai nyaman ditinggal, misalnya saat masuk prasekolah. Merupakan mekanisme evolusioner untuk keamanan dan kelangsungan hidup. Dia reaksi sementara wajar saat misalnya pertama kali masuk sekolah. Kekhawatiran intens bahwa orang tua misalnya akan cedera atau mati ketika meninggalkan mereka muncul atau yang menjadi masalah ketika adanya gangguan ini. Eh, Penolakan yang terjadi bisa berupa menolak sekolah atau kegiatan yang melibatkan. Kalau sudah terjadi hal ini, maka bisa didiagnosis sebagai separation anxiety disorder. Cuma atau curiga separation anxiety disorder. Cuma untuk diagnosisnya diperlukan kriteria pasti yaitu dari DSM-5 di mana gejala berlangsung lebih dari atau sama dengan 4 minggu dengan gejala yaitu distres berat saat berpisah atau mengantisipasi perpisahan dari figur keterikatan, kekhawatiran berlebihan bahwa figur keterikatan akan hilang, mengalami cedera atau kejadian buruk misalnya meninggal, cemas berlebihan terhadap kemungkinan dipisahkan secara paksa dari figur keterikatan, enggan atau menolak meninggalkan rumah atau figur keterikatan, misalnya menolak sekolah, ketakutan berada sendirian tanpa figur keterikatan, sulit tidur tanpa kehadiran atau kedekatan fisik dengan figur keterikatan, mimpi buruk berulang dengan tema perpisahan, keluhan fisik saat terjadi atau menjelang perpisahan. Misalnya tiba-tiba anak mengeluhkan sakit kepala, sakit perut, mual saat misalnya ditinggal ke sekolah. Kemudian GAD atau Generalized Anxiety Disorder, itu tekanan bermakna dalam aktivitas sehari-hari. Kekhawatiran berbagai aspek yaitu akademik, sosial, performa, kesehatan, ataupun keselamatan keluarga itu sendiri. Cenderung memperkirakan hasil negatif dalam situasi akademik maupun sosial. Khawatirnya itu sangat berlebihan, misalnya takut, takut ada gempa atau banjir tiba-tiba, terus-menerus mencemaskan nilai sekolah, olahraga, atau performa, sering membutuhkan reassurance berulang dari orang tua ataupun guru. Jadi untuk GAD sendiri, kekhawatiran terjadi walaupun tidak ada stimulus dari luar, selalu khawatir. Untuk diagnosisnya sendiri menggunakan DSM-5, yaitu dengan kriteria utama, kekhawatiran berlebihan lebih dari atau sama dengan 6 bulan yang sulit dikendalikan, disertai dengan gejala sebagai berikut, yaitu gelisah, mudah lelah, konsentrasi atau pikiran kosong, iritabilitas, ketegangan otot, gangguan tidur. Pada anak itu cukup satu atau lebih gejala, jadi lebih sensitif untuk usia muda. Kemudian yang ketiga, social anxiety disorder, yaitu ketidaknyamanan intens atau distress dalam situasi sosial karena takut dinilai, dipermalukan, atau melakukan kesalahan. Dapat berupa menangis, tantrum, menghindar, membeku, atau tidak mampu berbicara pada situasi sosial. Social anxiety disorder sendiri dapat didiagnosis dengan cara ketakutan berlebihan terhadap evaluasi negatif, dianggap memberi kesan buruk saat cemas, kecemasan hampir selalu muncul dalam situasi sosial, menghindar atau bertahan dengan stres yang intens, dengan durasi lebih dari 6 bulan, menyebabkan gangguan yang signifikan pada fungsi sosial, akademik, atau pekerjaan. Dan tidak ada gangguan mental lain yang menyertai. Dan kecemasan ini Pak, yang berbeda dari dewasa adalah pada anak, kecemasan harus muncul dalam interaksi dengan teman sebaya, bukan hanya dengan orang dewasa. Manifestasi kecemasan itu dapat berupa menangis, tantrum, membeku, atau enggan berbicara. Tata laksana umumnya dapat berupa pendekatan multimodal, yaitu dengan CBT, dan penggunaan farmakoterapi berupa SSRI yang paling efektif. Prinsip terapinya sama untuk separation anxiety, GAD maupun social anxiety, dan penelitian membuktikan CBT dengan SSRI memberikan efektivitas tertinggi.
CBT meningkatkan peluang remisi 4 kali lipat lebih tinggi, dan paparan adalah penentu utama atau exposure itu penentu keberhasilan utama. Semakin banyak exposure, efek terapi besar, dan CBT jarak jauh dan CBT intensif memberikan efektivitas setara dengan CBT tradisional. Serta keterlibatan orang tua meningkatkan hasil terutama pada anak kecil ataupun dengan komorbiditas. CBT sendiri atau Cognitive Behavioral Therapy terdiri dari psikoedukasi, yaitu menjelaskan apa itu kecemasan, eh, memberikan orang tua sebagai pelatih, dan kaitan pikiran, perasaan, perilaku dengan sensasi fisik. Kemudian pelatihan kesadaran emosional, yaitu mengenali tanda kecemasan atau pikiran, atau gejala somatik, misalnya sakit perut, seperti itu, pada anak untuk pelatihan kesadaran emosionalnya. Kemudian pelatihan relaksasi dengan cara nafas diafragma atau relaksi otot. Pemecahan masalah yaitu dengan cara steps, yaitu state the problem, think of solution, examine solution, pick a solution, melihat apakah itu bekerja atau bisa berhasil. Jangan cara fokus pada pemilihan pendekatan daripada menghindar. Kemudian restrukturasi kognitif, mengidentifikasi pikiran otomatis, maladaptif, mengembangkan pikiran alternatif, seperti itu misalnya seberapa mungkin skenario terburuk terjadi, dibantu dengan catatan pikiran dan tugas rumah. Kemudian exposure yang merupakan paling efektif, kemudian paling efektif, dengan cara menghadapi situasi yang ditakuti tanpa perilaku keselamatan. Dapat misalnya menyusut target terlebih dahulu, misalnya hari ini targetnya adalah bisa hadir di kelas, besoknya dapat berbicara dengan teman di kelas. Dapat diberikan dengan sistem reward, misalnya ketika berhasil diberikan reward dari orang tua. Kemudian pencegahan kekambuhan, melatih exposure mandiri dengan dukungan keluarga, rencana pencegahan kekambuhan, dan sesi penguat. Di sini ada tambahan yaitu school refusal merupakan darurat psikiatri, dan ini harus melibatkan anak, orang tua, dan sekolah. Eh, untuk terlaksananya bisa diberikan dengan paparan bertahap dengan kembali ke sekolah. Untuk farmakoterapi sendiri bisa diberikan SSRI dengan eh, sediaan fluoxetine, sertraline, fluvoxamine, atau escitalopram. Atau pilihan lainnya SNRI, sini ada venlafaxine atau duloxetine. Uh, ada juga pilihan seperti benzodiazepin ataupun benzodiazepin atau busipiron, namun saat ini penelitian menunjukkan bahwa obat-obat tersebut kurang efektif, lebih efektif dengan SSRI ataupun SNRI. Pendekatan terkini yaitu integrasi RSFMRI untuk memprediksi respon terapi. Ada juga dengan kombinasi exposure dengan attention bias modification yang meningkatkan efektivitas exposure. Attention bias modification sendiri bertujuan mengurangi bias terhadap ancaman dengan meningkatkan bayaran keselamatan. Baik, untuk eh, gangguan kecemasan pada anak dari diagnosis terlaksana sebagai berikut. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sebelumnya.